Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi dimanapun Anda berada. Kali ini kami berada di Desa Sangkuliman, di salah satu desa di Kecamatan Kota Bangun ya, di wilayah perairannya Pak ya. Iya. Berbicara literasi itu mungkin definisinya luas sekali. Bisa kita mulai dari sosial, bisa dari budaya, bahkan dari bangkitnya ekonomi masyarakat melalui UMKM tadi. Karena dari sana kan tentunya orang-orang pasti melakukan literasi sebelum berbuat sesuatu. Nah, di samping saya adalah tokoh literasi yang memang aktif di dunianya, maksudnya Dunia literasi. dunia literasi. Bahkan beliau juga sebagai tokoh penggerak pariwisata, dan beliau mampu menggali potensi wisata yang ada di desanya. Artinya memang beliau adalah bahasa hitamnya warga pribumi warga pribumi yang asli, peduli dengan perkembangan desanya. Nah, beberapa waktu berikutnya kita akan bercerita, atau bahasa Kutai ini kita bisa campur Pak, karena boleh kan, karena sini juga ada latar belakang Kutai dan Banjar Pak ya, bisa hitam campur. Kembali ke awal tadi, nama beliau adalah Rojali Kiawansida Jali. Kami juga di grup Gerakan Literasi biasa disebut Jali, salah satu juga tokoh penggerak di Desa Pela. Terkait dengan latar belakang beliau adalah pengajar atau pendidik dan kepala sekolah juga Bang ya? Iya. Kepala sekolah di SD berapa Pak? SD 30 yang Kota Bangun baru, Kota Bangun Darat. Yang baru-baru kemarin dikunjungi juga ya oleh perpustakaan keliling. Siap, ya. Keren. Selain itu beliau juga ketua Pokdarwis atau kelompok Sadar Wisata Desa Sangkuliman. Bang Jali, nah ini datang ke sana. Apa yang melatari Bang Jali sehingga punya pikiran berbuat seperti ini? Kalau kami datang saja tadi dari jauh, suasana desa ini memang adem. Itu yang kami rasakan, walaupun situasi panas. Bahasa dunianya ada iklim apa? El Nino. Iya, El Nino ya, panas ya. Sampai ke sini masuk adem, desa tertata. Ketemulah di sini. Melihat ada tulisan bertutur bersapa, ada rumah walet yang terintegrasi dengan beberapa tanaman. Siap. Apa yang membuat Bang Jali mau bergerak itu? Sementara bergerak itu kan tidak mudah Pak. Tidak mudah. Ya. Merubah itu tidak mudah. Berinovasi. Silakan apa? Oh iya. Mulai awal ya Pak ya. Saya tuh di dunia pendidikan tuh sering menulis. Sebelum ada literasi, itu saya menulis tentang pribadi. Namanya itu jurnal ya, jurnal perjalanan saya. Itu saya tulis setiap diare lah. Ya, perjalanan itulah saya menulis setiap harinya itu jadi guru. Setelah itu ada lomba guru berprestasi. Saya ikut guru prestasi se-Kabupaten Kutai Kartanegara, lolos 3 besar. Dari literasi itu tahun 2013. Oh iya. 2013 itu saya masih guru, belum diangkat jadi kepala sekolah. Saya mengangkat daerah Kedang Murung, Rajak itu ada sekolah yang terisolir di sana, kami mendatangi ke sana. Itu yang diangkat pertamanya. Sering dibawa ke luar kota, ke Jawa. Itu studi banding. Studi tiru itu ke Jogja, ke Bandung. Ikut pelatihan jadi mentor lah. Itu mentor kurikulum ke-13. Unik sekali kurikulum ke-13 itu tentang menggali potensi anak. Anak tadi potensi anak tuh, minat bakat anak itu harus ada. Dari segi itu perjalanan banyak tur itu tadi saya melihat itu wisata itu, berwisata kan habis perjalanan dinas tur itu kan dibawa berwisata tuh. Oh ini adalah wadahku. Oh ini adalah wadahku ini. Kenapa tidak digali nih? Ada. Nah, eta mungkin balik ke tadi dulu Pak. Sebagai ketua Pokdarwis tadi kan, nah tentunya kan sudah
melalui jurnal-jurnal tadi kan sudah ketemu nih polanya nih. Jadi dari mana mulainya Bang Jali itu mengambil titik awal gitu loh, yang ibaratnya berpotensi lebih mungkin dikembangkan, yang bermula dari mana gitu loh? Apakah airnya kah? Apakah, kan biasanya kan orang yang mana nih prioritas dulu? Ya, prioritasnya di air. Kira-kiranya meledak duluan nih. Air, Pak. Jadi pertamanya air ya, pesut ya. Kita mempunyai ikon sudah pesut. Air kehidupan kita nelayan. Ya. Jadi ikon nelayan lalu kami bentuklah namanya itu 3B. Bekayu, beumbai, berbudaya. Itu dulu pertama. Yeah. Bekayu, beumbai, budaya itu di sini, Pak. Ikonnya itu pengayuh, gubang, ikan. 3 itu. Budaya Pelak itu sebenarnya brandingnya tuh seperti di Banjar. Oh, yeah. Jadi orang jual beli ikan itu di danau itu transaksinya di situ. Itu. Jadi orang-orang kampung tuh jangan jual ikan keluar. Murah jadinya. Yeah. Sampiran, sampiran. Jadi sampiran tuh Pak kayak sunset, kayak danau, kayak ikan, kayak itu tuh kayak pesut tuh itu sampiran. Iya. Maksudnya tidak memang fokus. Ada gitu. Ada. Jadi yang kugali ini potensi desa, ekonomi kreatif desa itu ya jual ikan tadi, cara membuat ikan, cara mendesain ikan itu yang dibrandingkan Pak. Karena kita wilayah ikan, itu pertama dasar bekayu, beumbai, berbudaya tuh ya sudah. Saya coba yang Tanjung Rapeh itu Pak, satu harinya tuh 2.000 lah, 2.000 pengunjung, 3.000, itu belum kapasitas betulan. Karena orang wisata tuh ada dustanya juga lah. Yeah. Gue ceritakan di situ ada pulau timbul di danau, ditebas tuh Pak, orang memang nggak ngerti tentang eko alam kita ini nggak ngerti orang. Ada memang. Jadi, Pulau Timbul. Jadi beritanya Pulau Timbul. Kok ambil SOT Kaltim, Mirza dengan si siapa itu Ando. Itu perkembangannya mulainya diangkat. Siapa dananya? Ya di sini semua sih. Kalau tidak ada dana nggak bisa aja jalan Pak. Sama di sini Pak. Jadi sampai 2018, 2017 ikut lomba tingkat provinsi juara 3. Habis itu pendampingan dari Polnes juara 2 se-Indonesia. Itu Tasikmalaya ya, daerah mana tuh, daerah Jawa. Habis itu yang terakhir nih Pak Adewi. Ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kita turun di sana mengambil penghargaan Pak Sandi Gono. 2 menit berbicara dengan Sandiaga Uno. Itu memang di briefing gitu. Jadi satu hari itu memang di briefing, kita jalannya pun ditata. Masuk itu di jalan aja ditata, titik-titiknya itu udah mulai berubah. Kamu titik merah, di bagian mana? Kamu berbicara 2 menit saja. Itu belum puasa. Sampai jam 1 malam puasa lagi. Jangan salah ya, ini menteri loh, ini menteri loh. Itu perjalanan seperti itu Pak. Kita kayak detektif gitu loh. Ya, oke, baik. Itu kan soal apa? Teknis. Soal teknis tadi Pak ya. Artinya ini lika-liku yang memang setelah terjadi pada masa yang itu. Nah, kali ini kan kita di bulan Maret. Ya, mengarah ke depan lagi. Dilihat di sini terlihat. Wah, keren di sini. Jadi apa rencana Pak? Ya, rencananya kan untuk berikutnya nih rencananya apa selain tadi wisata airnya? Di sini banyak ke lingkungan hidup. Jadi di sini polanya lingkungan hidup itu yang kayak ini ada 9 objek wisata di sini yang akan diledakkan, ini 9 objek wisata. Tapi satu-satu digarap nih. Pertama sekali itu ya ini kepala desanya di program itu ngambil visi misinya Pokdarwis kami. Itu Gerbang Bemata namanya. Gerbang Bemata itu gerakan pembangunan bertata, menata, tertata. Yang 3B Bu. Bertata, menata, tertata. Sebenarnya kampung ini sudah tertata, tapi kumuh, tidak bersih. Jadi itulah tadi pergerakan tadi. Sebelum itu tadi di sini sudah semua kelembagaan kepala desa tuh di sini berembuknya semuanya di sini. Pusat kegiatannya tadi. Apa arahnya tuh ke depan untuk anak cucu. Arahnya ke depan, bukan untuk pribadi lagi. Jangan ego masing-masing. Salah sekarang. Jadi kolaborasi itu baik Pak. Kolaborasi tadi karena kedinasan. Saya terima kasih sama Ibu lagi. Ketemu lagi nih orang baik. Maksudnya tuh
jarang menemui orang baik. Seluruh kedinasan tuh hampir, Bu. Ada 10 kedinasan kota, perwisata ini perpustakaan lagi masuk ke sini, alhamdulillah. Iya. Jadi Ibu sering-sering nanti ke sini. Iya, baik. Oke, Pak Jali. Pak Jali nih. Pak Jali. Nah, tadi ini kan soal sejarah. Sejarah. Soal bagaimana membangun ide-idenya. Sekarang soal literasi. Nah, literasi. Nah, ini memang berkaitan sekali erat dengan tugas dan fungsi kami sebagai dinas yang memang memberikan akses luas-luasnya untuk masyarakat Siap. agar dapat berliterasi. Sebagaimana yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu, salah satu program kami adalah kunjungan perusahaan keliling yang mungkin sudah sampai di sekolah Bapak. Nanti ke sini lagi. Ya. Nah, di sini apakah ada potensi-potensi literasi soal tadi kan kita ngobrol sebelum kita lakukan diskusi ini bahwa Pak Jali ini sudah menulis beberapa tulisan. Iya. Itu progresnya sampai mana itu, Pak? Kalau tulisan namanya Pesut ya. Judulnya Pesut. Pesut itu sampai 8 episode ya. Cergam, ada ilustrasinya, cergam cerita ya, bergambar. sampai 8 ilustrasi. Itu mohon maaf, ditulis Pak Jali, di Facebook itu ditulis Pak Sapudin jangan kau tulis di Facebook, itu keren bilangnya. Kau tutup, kau hapus semua bilangnya. Langsung saya hapus. Diingat lagi tuh buat ke tapi ingatan itu masih merangkainya. Menulis itu indah sekalinya. Setelah saya tulis itu Pesut itu mengalir, Pak. Ingin terus menulis tuh, Bu, sampai 8 episode itu. Imajinasi itu ada. Jalan. Dia kayak memadahi itu kamu harus tulis ini, tulis ini. Itu kayak spiritualnya tuh dapat nulis itu tadi. Jadi story itu tadi itu nyata. Aku pun ikut rasanya di cerita itu. Iya, seakan-akan di dalamnya. Seakan-akan di dalamnya itu story. Jadi saya bercerita Pak Sapudin sama Pak Inal, kau mengiaskan Pesut itu aja keren bilangnya. Jadi Pesut itu P itu panas, U itu udara, S itu surya. Lagi. Pesut ya, Pesut. P itu energi ya. P itu dulu panas, E itu energi, S itu surya, U itu udara, T itu Tanjung. Oh ya. Jadi Tanjung itu memang diarahkan ke Tanjung itu. Jadi cerita itulah. Pesut itu, Bu, ceritanya titisan dari makhluk yang memakan bubur, terjun ke air menjadi pesut. Saya bercerita bukan seperti itu. Iya. Saya bercerita versi saya itu seperti itu. Saya itu, Bu, itu tangan tuh bujur kayak apa tuh ya? Tangan itu tergerak seorang lah. Iya, kayak ada yang menceritakan tuh. Sampai itu dia itu bukan langsung makan itu, jadi dia berdiri aja dia. Jadi ramai ceritanya itu. Sampai ada dia tuh cerita Pelah. Oh, iya. Jadi susur Pelah itu ada nama-nama kampungnya itu, dia yang mensusurkan itu tadi. Itu cerita pertama. Habis itu Pesut tiada nih. Karya berikutnya. Karya berikutnya ini nanti tadi kan Pesut aja. Pesut. Yang karya kedua. Yang kedua nih namanya nih apa nih? Danau Saguntur dan Gunung Talu. Yeah. Ini story, Bu, tentang gunung Danau Saguntur itu tentang makhluk halus. Sarungan buaya. Oh, iya. Kalau Gunung Talu itu tadi historinya orang alim yang di Banjar hilang kuburnya ada di sana. Begaib lah. Begaib itu yang ada, itu banyak ada nanti kalau Bapak nanti kayak saya datangkan tuh nanti yang bertuturnya memang dia pemberi pitua atau sajennya di sana. Nanti berarti ada 2 karya nih. Iya, yang akan saya tonjolkan tuh. Cuma ya belum terpublish dan belum tercetak belum enggak ada. Nah, itulah nanti ada bisa, penerbitnya, tidak ada. Nanti bisa diskusi dengan tidak ada yang mau menuliskan. Kalimatku ini masih janggal, masih tulisanku ini masih kaku. Aku perlu orang yang membaikkan itu, Pak. Itu maunya, Bu. Nanti bisa yang membaikkan tulisanku itu supaya bagus. Diskusi dengan Ibu. Ibu nanti apa yang bisa aku sering mau menulis tuh, Pak. Lama sudah mau menulis itu, tapi rasanya tuh malu, Bu. Kata-kata kita tuh rasanya tuh bahasa Indonesianya tuh kayak apa gitu
bisakah dipublikasikan atau dibaca orang banyak gitu. Itu sih. Terkendala di kalau literasi tutur kata. Literasi ini aja Bu, maaf aja kalau buka tuh filenya dan coba dibuka tuh file itu semua lomba ini kami ngikuti lomba ATW namanya Anugerah Tempat Wisata Idaman, sudah masuk 12 besar. Pengumumannya nanti 27 November di Karangmelenu. Nah itu ada bukunya. Semua itu tadi penuh dia dituliskan Pak. Jadi cerita itu sudah saya tuliskan Bu, di paparan lomba itu sudah dituliskan tuh kiasan. Jadi Pak Paujan itu dari Polnes itu mana bilangnya dokumen. Dokumen itu mana bilang dokumen daya tarik wisata, daya pengunjung itu mana bilang. Setelah dibuka tuh berkas itu tadi daya tarik itu seperti apa bilangnya sudahlah kamu menceritakan tentang desa ini. Loh Pak, Bapak tadi kan berkas itu di dalam berkas itu lengkap loh Pak. Pas dibuka itu Pak, wah keren bilangnya. Keren bilangnya Pak. Oke, Bang Jali. Nah, lama kita di sini Pak ya jadinya. Tadi itu kan soal personal tuh. Kita sudah bergerak. Nah, sekarang apa yang Bang Jali buat untuk anak-anak? Apakah nanti membuat taman baca atau perpustakaan? Apa rencana ke depan? Siap. Karena saya lihat potensinya banyak, potensi lingkungan, ada tanam-tanaman, bahkan ada apa nih di samping kita nih? Madu kelulut. Nah, ini di depan kami juga nih ada. Nah, nih nanti dicicipi aja, nanti disendokin gini Ini madu kelulut. Itu tahan 2 jam malam. Iya, begadang maksudnya. Begadang maksudnya. Jadi ini ada. Apa rencana kita Pak? Apakah ingin bangun pupus atau bagaimana Yang untuk ramah lingkungan, include dengan destinasi wisata, include dia, itu namanya madu kelulut nih. Dengan tanaman hijau, buah lokal. Buah lokal sudah untuk yang lingkungan hijau untuk proklim. Kami ikuti lagi lomba nih Kampung Iklim. Ini 2024. Jadi penyanangannya setahun ini penanaman buah lokal. Jadi buah lokal tuh ada mangga, ada kelengkeng, ada buah apa nih macam-macam. Mangga lain endemik Pak. Lain kah? Apa itu endemik tuh kayak endemik itu maksudnya ciri khas kelokalan di tanah itu gitu loh. Kelai, kertongan. Oh di sini enggak. Nah itu maksudnya buah lokal. Buah lokal tuh kayak besar ya buahnya. Enggak ada buah lokal tuh. Di sini andalanya sih kelapa sih habis ceritanya. Ya sudah. Di sini andalanya kelapa. Nah, itu di bawahnya itulah makhluk-makhluk itulah. Berarti nanti ada rencana mau membuat itu tadi yang saya katakan tadi etam nih. Yang kelapanya sih sudah brandingnya ya. Yang itu Pak soal fokus di pusat literasi di sini. Oh, literasinya kami kan nih Pak. Membuat perpustakaan. Ya, rencananya apa sudah ini mau planning sudah ini. Rencananya kami tidak di lokasi sini. Ini bikin rumah kecil di sini bikin. Ada di sini Bu taman. Mamanya mau bergerak Bu. Nanti setiap sore dia. Setiap sore itu misalnya setelah jam 4 sampai jam 5 mungkin ibunya hadir di sini sama anak-anak. Itu tentang membaca, tentang literasi tadi. Untuk literasinya tentang perpustakaannya. Perpustakaan mini Pok Darwis. Kami juga dinas ini maksudnya ke sini kan menggali potensi apa yang bisa dibantu soal literasi, bahkan soal kearsipan juga kami akan ibaratnya bisa memberikan fasilitasi lah. Subhanallah, amin. Tapi nanti diskusinya di berikutnya karena di depan ada ibu juga bisa kita diskusi bersama. Oke, mungkin kesempatan ini kita sudahi sampai di sini. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga sehat selalu Bang Jali. Siap. Semangat lah. Berjuang literasi. Ya, literasi. Kawan-kawan di muka nih. Suara tepuk tangannya dia ada nih. Dia ada. Ya, baik sahabat literasi, itulah bincang kami yang memang dibilang luas juga memang luas. Saya mulainya dari sini, Bang. Karena orang literasi memang begitu. Kadang-kadang nyawa bawa ke sini terputar ke sini, akhirnya menjadi luas. Nah, dikerutkan lagi luas lagi. Tapi itu nih Bapak, itulah keunikan orang-orang literasi. Baik sahabat literasi, semoga semua sehat selalu. Nantikan terus kami di podcast Ayumi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Salam literasi. Salam literasi. Salam.